Halo teman DigiVerse, ketemu lagi dengan saya Terilina Arvinta Mono Arfa. Saya salah satu dosen dari Prodi Bisnis Digital yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan di kesempatan hari ini saya kedatangan mahasiswa saya yang akan ngobrol seru di podcast ini. Nah ini dia ada Naomi Alika. Halo Naomi. Halo Ibu Teri, halo teman Digivers semuanya. Apa kabar Naomi? Alhamdulillah kabar baik nih Bu. Kebetulan Ibu juga gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget dan saya senang banget bisa ngobrol sama Alika. Ini salah satu mahasiswa saya yang seru banget dan pasti akan lebih seru lagi kalau kita mau ngobrolin tentang liburan. Oke. Sama Alika, nih Bu. eh, Ya Bu Teri. eh, kamu senang liburan gak sih? Jalan-jalan atau traveling? Seneng banget sih Bu, apalagi kalau sebagai mahasiswa semester 5 kayak butuh healing banget nih Bu, pusing kuliahan. Jadi ya seneng banget sama traveling dan traveling itu juga kasih experience, kasih hal-hal baru, pengalaman baru buat saya pribadi sih Bu. Oke, jadi kita udah penat sama kuliah, kalau saya penat sama pekerjaan gitu ya. Betul banget Nah, Bu. kita mesti menyisihkan waktu nih gitu ya untuk kita liburan supaya kita bisa fresh lagi pas balik mau kuliah atau kerja lagi gitu kan. Betul banget Bu. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomongin tentang liburan, nih kan kalau anak muda nih sekarang trennya, jadi kalau dulu tuh ya berlibur itu punyanya orang yang udah punya financial freedom biasanya gitu ya, Bener. image-nya kayak gitu. Tapi sekarang udah beda nih ya, anak-anak muda saya ngelihat wah banyak banget ngantri di travel fair, bahkan jalan-jalan bareng temen-temennya Betul. gitu ya, sampai ke luar negeri bahkan Wah, gitu keren ya. banget sih itu yang Anak muda travel-nyampe zaman luar sekarang gitu negeri ya ya, Bu. cita-citanya ya. Bener banget sih, Bu, belum kesampean mungkin sampai luar negeri ya. Oke, tapi pasti punya rencana untuk Punya itu sih, ya. Bu. Nah, dari, trennya anak muda sekarang yang menikmati hidup banget, yang tadi alasannya karena mau healing gitu ya, yang suka liburan, ini kan kita ditawarin dengan berbagai alternatif, apa ya, media gitu ya, atau fasilitas yang bisa, ngajakin liburan kita jadi lebih mudah dan lebih simpel gitu ya. Betul. Nah, mungkin kalau orang-orang dulu biasanya ketika dia nggak punya pengalaman pergi ke suatu tempat yang baru, mereka cenderung pakai, travel agent, jasa Iya, travel agent untuk nemenin, ngasih tahu gitu ya, untuk orang ini jalan-jalan iya. gitu ya. Nah, tapi ada juga nih alternatif lainnya yang teman-teman di GVerse mungkin bisa, pakai gitu ya. Sekarang banyak aplikasi digital, platform yang juga memfasilitasi kita untuk bisa, eee cari tahu, dapetin informasi tempat-tempat seru yang ada di luar sana. Nah, saya mau nanya nih sekarang sama Alika gitu ya, dari kacamatanya anak muda nih ya. Betul, Nah, Bu. oke. Nah, kira-kira kamu akan lebih suka pilih pakai jasa travel agent yang tahu beres semuanya, nggak pakai mikir itinerary-nya gitu ya, Betul. atau kamu lebih suka ngulik mandiri gitu ya, ngulik sendiri melalui aplikasi digital? Oke, mungkin kalau saya pribadi ya, Bu, lebih prefer, kalau misalnya traveling itu menggunakan platform online, yaitu dari Traveloka. Karena kenapa sih saya suka Traveloka, jadi tuh Traveloka tuh, memberi kita ke pengguna ini user experience yang nyaman sama yang cepat juga gitu, Bu. Jadi mereka tuh udah ngemudahin kita buat mesen segala tiket, dari tiket, transportasi, terus juga tiket penginapan, sampai ke tiket wisata juga itu udah lengkap banget di Traveloka. Jadi kita tuh, udah nggak perlu lagi Bu, kayak ketakutan, "Aduh mau kemana ya, gimana ini caranya?" Jadi di Traveloka ini udah pasti hasilnya, lengkap, aman, sama cepet Bu. Dan apalagi di Traveloka ini juga, nawarin kita promosi yang banyak banget, nawarin promo-promo, diskon-diskon tuh banyak banget. Siapa sih ya Bu, kita mau healing terus ada promo tambah kayaknya aduh semangat banget gitu Bu, jadi tanpa takut budget yang membengkak gitu. Oke, nah masalah promo memang penting banget ya. Banget. Tapi kan, Alika kita tahu bahwa, digital platform yang nawarin tentang, eee, informasi akomodasi, liburan dan segala macam kan sebenarnya nggak Traveloka aja ya. Iya, Kita betul. kenal ada banyak, aplikasi. Tapi, kalau saya sih jujur emang yang paling sering itu saya juga pakainya Traveloka. Kalau kamu tadi, lebih karena banyak promonya, kalau saya ngelihat emang, eee, apa ya, user interface-nya atau tampilan dari Traveloka ini emang,
nyaman sih ya buat Betul, Bu. saya, gampang banget gitu ya Iya. untuk, kita bertransaksi di situ gitu ya. Nah kalau kamu sendiri dari ada banyak aplikasi gitu ya, kenapa lebih milih Traveloka dibanding aplikasi-aplikasi yang lain gitu? Oke, mungkin saya mau, sedikit juga ceritain experience saya Bu waktu traveling. Jadi kenapa sih, saya lebih prefer milih Traveloka. Jadi tuh waktu pas traveling saya pernah mesen penginapan hotel di kompetitor, di aplikasi lain, yang di mana tuh, promonya juga cukup besar gitu Bu yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Cuma pas sudah saya check-in sampai ke penginapannya ini, jadi tuh saya minta sama resepsionisnya itu buat uang lebih karena mereka tuh ngomong, "Oh yang di aplikasi ini Kak, promonya tuh salah, terlalu besar promonya, jadi nggak sesuai sama apa yang kita terapin di hotel ini promonya." Jadi itu menurut saya experience yang sangat nggak enak banget ya, Bu. Tiba-tiba dimintain lebih gitu pas sudah kita mau check-in. Nah, jadi itu salah satu, alasan saya kenapa milih Traveloka, karena selama saya pakai Traveloka tuh nggak pernah ada keluhan yang seperti itu gitu, Bu. Dan salah satu juga ada alasan kenapa saya milih Traveloka di sosial medianya dia, di platform sosial medianya itu mereka banyak banget bikin konten tips and trick selama Oke. traveling. Jadi tuh yang ngemudahin saya banget selama traveling sih Bu, ngeliat konten tips and tricksnya mereka gitu. Oke. Nah, di antara banyak konten-kontennya Traveloka yang tadi kamu dia emang kayak cocok ya jadi BA-nya, Traveloka nih di Givers gitu Boleh ya. boleh Mbak, bisa Boleh ya juga. Traveloka kalau mau kasih kita, free jalan-jalan kemana gitu ya. Ini contoh kasus aja gitu ya, kita ambil satu gitu ya, yang kebetulan memang, temen saya ini si Alika memang lagi Oh. gemes banget sama aplikasi ini gitu ya. Oke, dari banyak, konten tadi, kira-kira konten yang paling menarik buat kamu dan kira-kira paling banyak disukai sama anak muda sekarang dari Traveloka itu yang mana? Mungkin pertama ada tuh kontennya yang judulnya tuh kalau nggak salah modal 300.000 kita udah bisa nge-explore Jogja. Kan murah banget ya Bu 300.000. Itu bener, Iya, awalnya saya juga nggak percaya Bu, kayak hoax iya kan, kali. kayak, oh konten doang kali demi konten gitu, 300.000 mah cuman ke mall kali, kelar udah. mending juga Bu kalau mau di Jakarta juga nggak dapet kali 300.000. Jadi terus awalnya juga saya kayak, "Ibu bener gak sih, hoax gak sih gitu 300.000 apa cuma demi konten?" Gitu. Tapi pas saya nonton sampai selesai nih kontennya, dia tuh ngejelasin secara rinci, secara detail gitu Bu, pengeluarannya tuh apa aja, dia jelasin dari harganya gitu. Nah, pas dihitung bener aja emang cuma 300.000 Itu udah sama kayak tiket gitu? Iya, Atau emang cuman pas di sananya aja? ada sama tiket. Sama tiket tiga ratus Cuma ribu. mungkin memang nggak cuma dia paling cuma 2 hari gitu, Oh hari cuman 1 2 hari orang. dan mungkin itu nggak semua orang kali ya? Iya sih. Berebut gitu kali ya? Iya, betul. Oke, I see. Emang ada juga sih di aplikasi yang lainnya juga ada kayak Mhm, gitu. Biasanya saya kalau mau hunting tiket misalkan, ke luar negeri gitu ya, mhm. saya hunting setahun sebelumnya pas dia Iya, lagi ada promo gitu. atau di travel fair Mhm. kayak kayak gitu. Emang Iya. dia nggak semua orang dapat, tapi kita kalau rajin-rajin buka aplikasinya bisa banget tuh ya, dapet yang murah abis dibanding yang lain. Betul Bu, Bener itu kan kan? memang kuotanya terbatas juga main cepet-cepetan gitu Bu. Jadi kalau kita beruntung kita bisa gitu 300.000 ke Jogja kapan lagi kan Bu. Jadi itu konten itu ngebantu saya banget sih Bu selama traveling gitu. Nah terus juga ada salah satu nih Bu konten yang menarik banget terus pengen saya coba. Kalau nggak salah itu, nama kontennya itu travel hack, traveling 3 ke 4 negara sekaligus. Mungkin Mhm. aku nanti bisa kasih unjuk nih videonya ke Ibu kontennya kayak apa. Oke, mau ya saya nih coba dikasih lihat ke saya dan teman-teman di Givers, gimana tentang konten yang ada di aplikasi Traveloka. Tadi tentang apa, travel hack? Travel hack, traveling ke 3 sampai 4 negara sekaligus gitu, Bu. Oke, kita coba lihat dulu ya guys. Nih, salah satu kesalahan gue pas awal-awal ngetrip adalah sekali ngetrip cuma ke satu negara doang. Nah, itu dari segi per budgetan tidak efisien itu. Karena sebenarnya yang bikin boncos tuh harga tiket berangkat dari Indonya gitu loh. Coba dah lu sekali ngetrip tuh langsung ke 3 atau 4 negara. Misal nih, dari Jakarta lu ke Kuala Lumpur, main 1 sampai 2 hari di sana. Habis itu lanjut ke Singapura yang pesawatnya cuma 200 ribuan. Terus habis itu ke Bangkok, 2-3 hari di sana. Terus lu bisa lanjut ke Myanmar, Laos, atau Kamboja gitu yang harga tiketnya 600 sampai 700 ribuan dari Bangkok. Katakanlah ke Kamboja ya. Itu
kalau sama harga tiket balik, trip ke 4 negara buat pesawatnya tuh habis sekitar 3,7 jutaan. Bandingkan kalau kalian cuma ke Thailand aja, tuh tiket PP udah habis 2 jutaan lebih gitu loh. Ya maksud gua nanggung gitu, nambah 1,7 juta bisa explore 3 negara lagi. Dan jadi kayak keren gitu loh kedengerannya. Kayak sorry banget chatnya tenggelam, gue lagi sibuk banget nih seminggu ini keliling 4 negara. Di international people. Namun apa nggak boncos itu beli tiket pesawat sebanyak itu sekaligus? Don't worry, no rugi, bisa pakai Traveloka Pay Later. Jadi lu beli tiketnya dari sekarang, berangkatnya 3-6 bulan lagi. Ibaratnya gini nih, cash flow lu nggak keganggu, dan ntar pas berangkat nggak worry-worry karena udah lunas. Nah kata gue by sekarang cuma 10 menit doang itu, dan limitnya sampai 50 juta loh. Kalau masih kurang tuh limit, jangan worry-worry ya, tinggal split payment, udah terus sisanya bayar transfer bank gitu-gitu aja. International people, mari liburan. Nah, jadi di dalam konten travel hack tadi, jadi ada seorang pengguna Traveloka yang kasih nih Bu experience uniknya tuh. Jadi dia traveling ke 3 sampai 4 negara sekaligus. Dia tuh ceritain bagaimana sih cara ngedapetin tiket dengan harga yang terjangkau melalui aplikasi Traveloka ini. Nah, emang keren banget sih kalau tadi saya sempat simak sebentar dan mungkin teman di Givers juga lihat ya, tentang kontennya. Kita dikasih tahu banget gitu ya, gimana kita bisa, dapetin langsung 3 atau 4 negara sekaligus, sekali berangkat, sekali liburan. Betul. Itu travel hack banget sih ya. Karena emang, mungkin itu jadi jauh lebih, efisien, lebih ekonomis gitu ya, karena kita jadi nggak bolak-balik. Kita bisa langsung dari Iya, benar banget. pindah-pindah. Dan kadang-kadang kan, pengetahuan kita cuman taunya adalah berangkat dari misalkan kalau saya posisinya di Jakarta gitu ya, kemudian kita ke negara tujuan cuman itu aja yang kita tahu. Iya, betul. Padahal sebenarnya mungkin kayak di travel hack tadi, dari, negara tujuan itu kita juga ada tuh transportasi lain yang kita bisa nyambung langsung Ke ke negara negara sebelahnya betul. gitu kan ya. Jadi bisa lebih seru nih guys gitu ya. Ya jadi, nanti pulang-pulang paspornya jadi kan, seru gitu ya, banyak stempelannya gitu ya. Jadi, Jadi ada ngumpulin. bukti Iya, kita pernah ngunjungin negara mana aja betul gitu. betul. Nah, oke, berikutnya lagi ada konten apa lagi yang menurut kamu, menarik yang ada di Traveloka, yang kira-kira ini sangat mengundang interaksi dari, apa ya, viewer-nya gitu? Mungkin kalau kontennya itu yang salah satu yang saya lihat yang paling interaksinya paling aktif tuh mungkin yang tadi ya Bu, konten hacks yang ketiga Mhm, sampai 4 negara mhm. sekaligus. Karena itu menurut saya juga sesuatu experience atau pengalaman yang benar-benar baru banget mungkin buat kita. Apalagi saya yang juga masih muda gitu Bu, juga baru tahu ya bisa dari negara satu ke negara lainnya. Jadi mungkin yang salah satu paling interaktif yang saya lihat sejauh ini tuh yang feedbacknya paling banyak juga dari audiens si Traveloka ini tuh mungkin yang itu sih Bu, travel hack 3 sampai 4 negara sekaligus gitu. Oke. Nah, kamu pernah denger nggak tentang strategi hook story over? Oh mungkin Pernah denger nggak? Coba kasih tahu ke teman-teman Digivers. Tahu dikit mungkin? mungkin tahu Bu, kalau misalnya saya sambungin dengan konten Traveloka yang tadi ya Bu, sekalian belajar juga nih. Mungkin selama saya belajar di jurusan pemasaran digital ini, teknik hook story over dan call to action yang bisa kita sambungin dengan konten Traveloka tadi. Jadi pada bagian hook cerita, yang Traveloka konten tadi itu dia buat cerita yang menarik perhatian, kayak contohnya berbagi pengalaman unik nih si pengguna Traveloka tersebut. Lalu, dengan narasi yang kuat, mereka tuh ngerinciin, mendetailkan bagaimana sih caranya Traveloka ini ngoptimalin perjalanan dari si pengguna Traveloka ini. Nah, itu keren banget tuh ya guys. Jadi, memang Traveloka mungkin bisa kita katakan dia cukup inovatif ketika membuat konten, membuat program, pemasarannya gitu ya. Jadi memang dia cenderung lebih aktif dibandingkan aplikasi-aplikasi yang lain. Betul Bener banget nggak Bu, sih? benar banget Bu. Ya, bahkan saya pernah, lihat juga bahwa dia juga bekerja sama dengan salah satu, apa ya, digital payment gitu ya, yang bisa ngebantu para anak muda ini supaya bisa, walaupun mereka, apa ya, ibaratnya sebenarnya kan mereka nggak punya pendapatan yang Ya tetap gitu ya ya, benar ya gitu. Ya mungkin ada sih yang, apa, kuliah sambil kerja kerja, gitu ya, punya side job sana nah sini, mungkin ada gitu ya. Tapi kan, tentunya mereka cukup butuh budget yang banyak untuk betul buat misalkan liburan. datang ke misalkan, luar negeri Iya, misalkan contohnya gitu ya, ke Bali misalkan kayak gitu ya. betul. Nah, ini ada satu tawaran yang menarik gitu ya, yang ada di Traveloka yang pernah saya baca, pernah saya lihat, ini adalah, tentang,
dia mungkin kerjasama sama pay later. Hmm. Nah, pernah tahu nggak sih? Kalau aku sih mungkin juga udah tahu ya, Bu. Jadi tuh Pak, yang kayak teknik yang sebelumnya tadi kita bilang, jadi pada bagian offer ini, si Traveloka tuh, pada awal kontennya ngebagiin, tips yang tadi cara dapetin harga tiket yang lebih terjangkau. Nah, lalu pada bagian akhir konten tersebut, mereka tuh nih nawarin layanan mereka untuk mesen tiket dengan meng-highlight diskon atau promo yang Traveloka tawarkan. Nah, di bagian mereka juga nih si pengguna, ngepromosiin yang namanya Traveloka Pay Later tadi yang kayak Ibu jelasin kan sebagai salah satu solusi pembayaran yang cepat, yang aman, sama dengan kredit limit yang cukup besar gitu, Bu. Jadi kita juga nggak perlu takut gitu bagi kaum muda buat traveling udah ada Traveloka Pay Later gitu, bisa bayar cicil kita per bulan gitu, Bu. Oke, keren banget ya. Jadi emang nih Traveloka kalau saya bilang, user experience yang dibangun sama dia itu nggak cuman tentang promo aja gitu Betul ya. banget, Bu. Tapi dia ngegiring kita untuk sampai ngelarin transaksi gitu ya. Jadi udah nggak pikir panjang lagi gitu ya setelah ngelihat promo gitu ya. Kita nggak pakai mikir-mikir lagi, suka nggak ya, mau nggak ya, bisa nggak ya. Akhirnya kita kegiring untuk, ya pasti bisa sih ya, orang bisa dicicil gitu loh ya. Iya, ada pay later gitu. Nah Apa iya. yang perlu kita pikir panjang lagi gitu, Bu. Oke, dan, itu emang cocok buat kantongnya anak muda, Betul. bener ya? Buat Ya, kaum nyicil kita Kak, masih banyak. kaum nyicil. Eee, tapi emang yang paling penting mungkin ya dari berbagai, penawaran yang ada, musti bijak juga nih ya teman-teman Digivers untuk bisa, memastikan bahwa, apa ya, program yang kalian ambil nantinya bisa kalian bayar dengan baik, Betul banget. cicilannya bisa apa ya, kalian set sendiri dan kalian harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya gitu Gak Digivers. boleh kalap juga ya, Bu. Iya bener, dan itu juga mungkin, jadinya kita apa ya, udah healing tapi jangan sampai pas pulang jadi boncos gitu. Iya, jadi bingung cicilan bayar pakai apa nih gitu. Mesti dipikirin juga gitu ya. Iya, gak jadi Jadi healing dong. ayo guys kita nabung gitu ya untuk traveling. Oke deh, ada lagi mungkin yang mau kamu sampein Oke. tentang, strategi-strategi, gemes yang ada di Traveloka? Nah mungkin, bukan sampai situ aja ya, Bu. Tadi kan ada yang terakhir itu call to action. Jadi dengan ngajak audiens untuk langsung coba tips and tricks yang mereka bagikan di konten mereka ini, jadi tuh, contohnya si, Traveloka ini tuh ngasih ke audiens bisa ngakses langsung ke aplikasi mereka dan bisa langsung cari tiket dengan metode yang mereka jelaskan sebelumnya di konten gitu, Bu. Jadi dengan cara ini tuh Traveloka secara langsung ngajak nih buat audiens gak cuma ngedengerin aja atau gak cuma nontonin konten mereka aja, tapi si audiens ini bisa coba langsung gitu tips and tricks yang mereka bagikan di kontennya gitu, Bu. Nah oke keren banget ya itu udah emang dia informatif banget ya ngasih banyak Betul banget. bocoran buat kita gitu. Kalau pengalaman saya sih pakai Traveloka tadinya kan sebenarnya, fiturnya dia cuman tentang, memesan akomodasi ya, Iya bener. pesan misalkan, tiket pesawat, kereta, hotel gitu ya, biasanya begitu. Tapi, makin ke sini itu dia ngelayanin juga kalau kita mau pesen tiket untuk ke tempat wisata yang ada Iya, di tujuan. betul. Jadi biasanya saya kalau udah ngajakin keluarga itu udah beres dari pas berangkat, Iya jadi udah ada semua iya kita udah gitu. mesen dari jauh-jauh hari dari Bener, Traveloka itu kan, Bu. heeh, jadi sampai di sana udah nggak ngantri lagi, Ah, tinggal nukerin, dari elektronik tiket terus sampai jadi tiket yang beneran di betul, sananya tinggal gitu. paling di-scan aja gitu ya, Bu, atau Bener juga bener bener banget. Oke, Digivers itu tadi ngobrol-ngobrol kita yang seru banget tentang liburan gitu ya. Secara ini kita ada di akhir tahun, mungkin setelah lihat konten kita teman-teman sudah bisa merencanakan untuk berlibur bersama teman-teman atau keluarga. Jadi lebih gampang lagi liburannya gitu betul, ya. nggak perlu ribet. Langsung ambil smartphone-nya gitu ya, bisa pilih-pilih kita mau kemana sesuaikan dengan budget tentunya. Oke, Alika, terima kasih Ya, banget sudah hadir di podcast hari ini. Udah ngobrol seru. Oke, gimana Alika? seneng juga sih, Bu, bisa banyak banget kasih informasi ke teman Digivers semuanya. Oke deh, kalau gitu kita tutup dulu dan kita akhiri podcast kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman Digivers semua untuk berlibur. Saya tutup, saya akhiri dan kita nanti bareng-bareng ya. 1, 2, 3, bye-bye Digivers gitu Oke, ya. boleh banget, Ibu. Oke, 1, 2, 3, bye-bye Bye-bye Digivers. Digivers.